Terima kasih pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami. Kita sampai di segmen Create Up membahas tema yang sangat menarik, lagi hype saat ini. Mungkin Anda sudah nonton pemirsa ya, film KKN di Desa Penari. Ya. Nah, hingga pekan ini pemirsa, film besutan sutradara Awi Suryadi ini sudah tembus angka 6 juta penonton, bahkan menjadi film terlaris nomor 1 nasional. Wow, dari berbagai genre gitu ya. Bahkan kabarnya film KKN di Desa Penari meraih kesuksesan di Singapura dan juga Malaysia. Dan hal itu diungkapkan oleh CEO dari MD Entertainment dan MD Pictures, Manoj Punjabi. Dan sebelum berbincang dengan Pak Manoj, berikut informasinya. Perusahaan rumah studio PT MD Picture Tbk atau Film tengah sumringah lantaran film terbarunya yaitu KKN di Desa Penari laris manis ketika tayang di bioskop Indonesia. Bagaimana tidak, hingga pekan ini film besutan sutradara Awi Suryadi ini sudah tembus angka 6 juta penonton. Kesuksesan KKN di Desa Penari pun menjadi optimisme untuk kebangkitan perfilman di Indonesia. Hal ini sejalan dengan banyak penonton yang kembali ke bioskop setelah 2 tahun tertahan oleh pandemi COVID-19. Setelah KKN Desa Penari, MD Picture bersiap untuk merilis film Ivana yang merupakan bagian dari Danur Universe serta Mendarat Darurat yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan Luna Maya. Untuk series digital, MD Picture akan meluncurkan beberapa serial yang tayang di platform WeTV Indonesia dan Disney Hotstar Indonesia. Nah, bahasan lebih lengkapnya mengenai rencana MD Picture film ke depan kami ulas dalam perbincangan spesial berikut ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Untung hari ini aku nggak pakai baju hijau, Wiki. Kenapa? Nanti mirip sama Badarui. Karakter yang ada di film KKN di Desa Iya, Penari. karakter ular yang ada di KKN Desa Penari. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, apa sih rencana MD Picture atau film usai kesuksesan film KKN di Desa Penari, sudah tersambung melalui langsung bersama dengan Bapak Manoj Punjabi, CEO sekaligus founder PT MD Picture Tbk. Selamat pagi Pak Manoj. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik. Oke. Jawab baiknya tuh semangat banget ya, karena mungkin lagi berseri-seri nih. Betul filmnya sekali. nomor 1 di Indonesia. Iya, Pak Manoj, selamat MD Pictures atas kesuksesan yang luar biasa di film KKN di Desa Penari. Kalau tadi mungkin disampaikan 6 juta saja gitu ya, tapi ini update-nya seperti apa sekarang jumlah penontonnya Pak Manoj? Ya, saya belum dapat persis, tapi so far trackingnya udah mencapai penonton terlaris sepanjang masa di Indonesia. Oke. Penonton terbanyak so far, dan insya Allah naik terus angkanya. Dan dari pekan lalu 7 juta tepatnya yang saya bisa. Itu target atau proyeksinya Pak? Enggak, bukan target. Saya Oke. kira mudah-mudahan dalam sekejap mungkin secepatnya akan menuju 7 juta. Baik. Nice. Nah, kemarin itu Wiki ya, waktu kita sempat mengangkat informasi ini juga di Market Buzz kemarin, masih di posisi ketiga, dikalahkan oleh Warkop DKI Reborn dan juga ada Dilan 1990, tetapi sekarang udah nomor 1 dari semua genre. Oke, nice. Selamat sekali lagi. Dan sebetulnya bicara mengenai ekspektasi ini akan seperti apa Pak? Apakah ini kemudian pada saat proses produksi gitu mengekspektasikan sebesar ini atau seperti apa Pak Manoj? Ya, jadi waktu mulainya yang jadi viral di Twitter thread-nya KKN di Desa Penari itu, waktu saya dengar dulu, waktu saya baca nonton YouTube-nya yang digambarkan di YouTube dalam setengah jam, setelah itu saya yakin banget konsepnya, ceritanya sangat luar biasa, dan saya bilang ini harus dapat dalam produksi, dalam bahas skrip. Keyakinan saya makin nambah, akhirnya filmnya jadi. Jadi 2 tahun saya simpen, tadinya mau rilis tanggal 24 Februari 22, kita mundurin lagi karena PPKM-nya naik gitu. Jadi saya tunggu, saya pertahankan, padahal ada opportunity mau jual ke OTT, itu bisa langsung. Tapi kami tidak lakukan karena saya dalam hati kecil saya percaya bahwa film ini besar sekali, bisa memecahkan sesuatu yang gila. Jadi lucunya pas orang bilang bisa 3 juta,
dalam hati saya bilang harapan saya lebih besar ya, tapi nggak mau ucapkan nanti dikira sombong atau apa. Tapi percaya itu kan dari dalam kita udah tahu ini punya isi. Sebesar apa ya sky's the limit ya. Ya itu, saya selalu percaya sesuatu yang punya, kadang kita punya insting itu. Itu yang benar. Kabarnya juga ini kan ya udah tertinggi se-Indonesia sepanjang sejarah begitu ya untuk penonton, sampai hampir 7 juta penonton, mengalahkan Doctor Strange. Kita ingin tahu nih, biasa IDX Channel, berapa pendapatan ataupun keuntungan film ini sejauh ini Pak Manoj? Oke. Kalau bisa dilihat kan pencapaiannya lebih, ya tadi kan Anda ngomong mengalahkan Doctor Strange itu sangat puas. Karena melawan Marvel, ya film Indonesia lawan Marvel saya kira belum pernah dalam berapa tahun, 10 tahun atau Marvel sejak besarnya, belum pernah ini terjadi. Jadi ini sejarah yang sangat penting bahwa film Indonesia bisa jadi tuan rumah ya, lawan dengan asing yang sangat besar yang awalnya layarnya lebih banyak, sekarang balik badan gitu karena animo penonton yang minta. KKN antri, KKN sold out, Doctor Strange belum sold out hari itu. Jadi, dan juga kesuksesan di Singapura ini yang sesuatu yang sesuatu prestasi yang luar biasa, belum pernah terjadi, sampai nambah show layar besar di Gold Class di Singapura, dan minggu kedua ini layarnya lebih banyak lagi. Kalau di Malaysia film Indonesia laku, ya pernah dan beberapa, tapi ini lakunya sampai antriannya sesuatu yang belum pernah saya lihat. Jadi ini sangat positif. Kalau masalah pendapatan Anda bisa kalkulasi sendiri. Kalau harga tiket 40-45 ribu, nggak tahu persisnya berapa, laporannya kan biasa 3-4 minggu sebelumnya kali 7 juta aja udah berapa. Jadi ini revenue ini bukan hanya untuk MD Pictures yang sangat besar, tapi untuk pihak exhibitor, pihak bioskop juga sangat membantu. Ini sesuatu yang positif banget. Betul, dan ini juga menjadi revenue dalam tanda kutip bagi perfilman nasional. Kita bisa unjuk gigi bersaing dengan film dengan rumah produksi sebesar Marvel begitu ya. Artinya ini secara momentum juga sangat penting ya Pak Manoj ya. Atau apa sih sebetulnya yang kemudian Anda lihat yang menarik dari film yang satu ini jika dibandingkan dengan film yang diproduksi oleh MD Pictures lainnya? Ya, pertama ngomong soal revenue saya tambah, dan juga ini sangat baiknya harga HTM, harga tiket masuk itu juga naik sekitar 15%. Jadi pas di film Lebaran yang rilis, pihak bioskop menaikkan harga tiket. Jadi bayangkan harga tiket naik, masih penontonnya ada, jadi film bagus. Bedanya salah satu faktor terbeda dari KKN, ya, MD paling suka ambil cerita yang true story, karena kalau true story atau based on true story atau inspired by true story itu sesuatu yang menarik. Dari Habibie, terus Danur Universe, ya, sekarang KKN. Jadi nanti ada kisah Tanah Jawa, but let's not go there. Jadi KKN ini menariknya ceritanya tuh sangat dekat, ya. Contohnya hari Sabtu lalu Pak Erlangga nonton, beliau bilang, ya saya ngalamin juga KKN. Saya waktu KKN di desa yang tanpa listrik juga, itu faktor relatable faktornya sangat besar, ya. Dan ini bukan hantu-hantu yang nggak ada hantu serem gitu, ini beda banget, sangat real. Jadi istilahnya kalau Inggrisnya, it could happen to you or it has happened to you, or kita pernah ngalamin. Jadi kalau ada faktor yang bisa direlate, itu jadi luar biasa. Apalagi yang pasti apa yang dilakukan Simple Man luar biasa. Ini cerita begini jarang-jarang bisa dapat ya. Saya dapat cerita begini tuh hanya beberapa dalam. Oke. Sementara kabarnya biaya produksinya hanya 15 miliar, benar nggak Pak? Betul. Tapi sekarang naik karena marketing cost marketing cost naik. Tapi sangat sehat, Pak. Itu beauty-nya film. Kita nggak bisa tahu maksimalnya berapa. Dan harapan saya lebih besar lagi. Gimana caranya kalau setelah Singapura, Malaysia, kita ke Hong Kong, nanti ke Amerika. Saya pengen di dunia film Indonesia mencapai $100 juta. Nah itu keren gitu loh. Kita udah masuk di peta
dunia kalau entertainment. Nah, itu salah satu caranya gimana supaya box office film Indonesia tuh Indonesia dan luar. Itu baru. Amin. Amin. Oke. Nah, belum juga kita kemudian membahas mengenai setelah masa penayangan selesai di bioskop akan juga diupload di OTT, betul ya Pak ya? Ini juga jadi sumber revenue yang baru juga ataupun tambahan juga ya Pak Manoj? Betul. Jadi setelah bioskop biasanya MD film-film kebanyakan ada output deal ke OTT, yaitu Disney Plus akan tayang 4 bulan setelah bioskop. Jadi ada window tertentu, terus 18 bulan ke free to air ke TV. Jadi ada memang harus begitu kan kategori bioskop, OTT, TV, sebelumnya DVD. Oke. Pak Manoj, memang katanya untuk MD sendiri tidak hanya produksi yang tayang di bioskop, tapi juga OTT platform. Ada banyak drama-drama juga ya yang diproduksi, Pak? Iya, sangat banyak. Kan awal mulai dari MD punya adalah My Lecture, My Husband. Itu yang dapat yang sensasi all-time hit, yaitu My Lecture, My Husband. Terus Antares, Kisah untuk Gary. Ada juga yang terakhir yang luar biasa sukses, Layangan Putus. Nah, jadi ini kan berjalan dan digital ini, saya tahu ini masa depan. Sekarang dari MD punya 2 platform untuk dimainkan, revenue-nya jadi lebih clear. Dulu kan bioskop nggak ada yang bisa pasti. Disney pun kalau lagi ada Avengers yang bagus bisa naik, kalau nggak turun. Tapi di sini kelebihan MD kita ada revenue dari bioskop yang bisa naik turun, tapi bisa diprediksikan lah kurang lebih begini. Tapi kalau kasus kayak KKN terjadi, wow, jadi jackpot. Dan kedua, kalau OTT itu kan lebih sure, lebih pasti. Kalau MD bisa buat sampai 15-20 series, itu balik lagi sesuatu yang sangat-sangat positif dan kita bisa lihat growth-nya kemana. Itu yang jadi menarik. Dan saya sangat believer ke OTT, streaming, itu sesuatu masa depan yang akan terjadi, akan lebih besar lagi. Bukan berarti bioskopnya hilang ya. Kami punya line up yang sangat besar sampai 2024 apa yang akan rilis. Oke. Apakah ini juga berkaitan dengan rencana MD yang akan melakukan penambahan modal untuk modal kerja ke depan, Pak Manoj, untuk kemudian membesarkan layanan OTT yang kemudian dimiliki oleh MD sendiri? Ya, ini part of our business growth yang kita butuh, yang mau lakukan rights issue ini. Jadi untuk digital play, gimana caranya kita bisa akses dari B2C, business ke consumer, itu yang salah satu kami membutuhkan dana ini supaya ekspansinya. Karena saya lihat Indonesia potensinya sangat-sangat besar dan kita di bisnis yang tepat, entertainment ini. Dan telah membuktikan di masa pandemik, setelah pandemik ini masih bayangkan, Anda bisa bayangkan kapasitas 50-75%. Hanya beberapa daerah yang 100%, average-nya 70-75%. Kita bisa mencapai penonton lebih banyak lagi. Ini jumlah bulan Mei ini tertinggi saya kira sepanjang masa. Hitungan saya dari Dr. Strange sekitar 4 jutaan. Ya, ini mudah-mudahan 7 jutaan. Dr. Strange mungkin naik, saya nggak tahu angka yang tepat. Jadi bayangkan berapa penonton dan film-film lain bisa 13-14 juta di bulan Mei. Itu sehat banget, penonton ada loh. Ya, dan ini akan keep growing. Of course kita masih bioskop di Indonesia masih belum banyak. Ya, masih sangat under screen. Singkat saja Pak Manoj, berapa target untuk kinerja laba di tahun 2022 dibanding dengan tahun lalu? Saya kira target tepatnya saya nggak bisa tahu, saya nggak persentase mungkin atau persentasenya? Persentase growth-nya udah pasti, karena projection kami akan naik, apalagi dengan KKN ini. Ini kan force-nya jadi lebih kuat sekarang untuk membukukan itu. 50%? Ya, insya Allah bisa, saya kira itu bisa terjadi ya. Itu aja, dan strateginya kan kami juga nggak mau buang semua senjata kita di tahun ini. Kita ada strategi supaya tahun 2023 terus nanti lari ke 24. Jadi harus dibalancing. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa growth untuk MD pasti mencapai lebih dari target.
Baik, oke. Pak Manus, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kemudian dikontribusikan dari film KKN di Desa Penari ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kebangkitan dari film Indonesia, begitu ya, yang memang sudah dibuktikan sendiri oleh film KKN sendiri. Baik. Betul, itu adalah cita-cita saya, film Indonesia harus jadi tuan rumah di negerinya. Itu Amin. Baik. Dan itu mudah-mudahan kalian kalau belum nonton harus nonton. Iya. Siap. Wajib nonton ya. Pak Manus, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Oke, Ya, itu dia itu ya dia. kebangkitan dari industri perfilman tanah air. Ada film baru lagi yang ternyata menjadi film dengan tontonan terbanyak di tanah air, mengalahkan Marvel. Ini kan bukan hanya menguntungkan untuk MD Picture saja, Ya. tetapi juga Perfilman industri Indonesia. bioskop. Oh ya, bioskop juga, betul. Iya, tenaga kerjanya kan ada banyak. Betul Setelah sekali. pandemi sempat tutup bertahun-tahun. Oke, perbincangan yang menarik, tapi waktu kita habis ya, pemirsa. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Iya, dan semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Sambodatu dan rekan saya. Deki Adrian, see you in the morning. Good morning.